Pernah nggak kamu tiba-tiba ngerasa sedih padahal gak tahu kenapa? Atau jantungmu berdetak cepat waktu lihat orang yang kamu suka? Biasanya kita bilang itu karena hati. Tapi sebenarnya bukan hati yang kerja, tapi otak. Iya, otakmu yang memproses semua rasa, dari bahagia, marah, takut, sampai cinta. Tapi kenapa sih otak manusia bisa punya emosi? Apa gunanya buat kita? Dan gimana cara otak memproses semua rasa itu setiap hari? Di video ini kita bakal bongkar rahasia otak manusia dalam memproses emosi, dari sisi evolusi, biologi, sampai cara mengendalikannya. Jadi gini, emosi itu bukan cuma soal perasaan. Emosi adalah hasil dari proses evolusi yang luar biasa panjang. Dulu, jutaan tahun lalu, emosi adalah alat bertahan hidup. Rasa takut bikin manusia purba kabur dari predator. Rasa marah bikin mereka berani melawan. Dan rasa cinta, itu yang bikin mereka mau saling melindungi. Tanpa emosi, manusia nggak akan bisa hidup berkelompok. Dan tanpa kelompok, ya mungkin kita nggak akan bertahan sampai hari ini. Jadi, kalau kamu merasa terlalu emosional, tenang aja. Itu bukti kamu manusia, bukan robot. Nah, sekarang kita masuk ke dapurnya, otak. Waktu kamu ngerasain emosi, ada 3 bagian otak yang kerja bareng. Pertama, amigdala, pusat emosi, alarm otak. Kalau ada hal berbahaya, dia langsung nyala. Misalnya, kamu hampir ketabrak motor. Sebelum sempat mikir, tubuhmu udah lompat duluan. Itu amigdala yang bereaksi. Kedua, hipokampus. Tugasnya menyimpan memori dan konteks. Jadi kalau kamu pernah digigit anjing, hipokampus bakal bantu ngenalin suara gonggongan berikutnya sebagai ancaman. Dan ketiga, prefrontal cortex. Ini bagian logika, pengatur keputusan, dan kontrol diri. Kalau kamu marah tapi milih diam, itu karena prefrontal cortex berhasil menahan signal dari amigdala. Jadi, otak itu ibarat tim. Amigdala yang reaktif, hipokampus yang mengingat, dan prefrontal cortex yang berpikir panjang. Bayangin kamu lagi di jalan, terus ada orang senyum ke kamu. Sinyal dari matamu masuk ke otak, dan amigdala mulai menilai. Ini ancaman atau hal positif. Kalau positif, otak meluarin dopamin dan serotonin. Kamu ngerasa tenang, senang, nyaman. Tapi kalau dianggap negatif, misalnya orang itu kelihatan menyeramkan, otakmu langsung nyalain sistem pertahanan, kortisol dan adrenalin. Jantung berdebar, napas pendek, tubuh siap kabur. Semua itu terjadi dalam milidetik. Gila cepetnya kan? Itu sebabnya kita bisa merasa takut dulu baru mikir belakangan. Tapi kalau otak punya pengatur emosi, kenapa kita masih sering kehilangan kendali? Nah, itu yang disebut amigdala hijack saat amigdala bereaksi lebih cepat dari prefrontal cortex. Makanya kita bisa marah dulu, baru nyesal kemudian. Kabar baiknya, emosi bisa dilatih. Dengan hal sederhana, tarik napas, tidur cukup, meditasi, atau sekedar berhenti sejenak sebelum bereaksi. Semakin sering kamu sadar atas emosimu, semakin kuat koneksi otakmu, dan semakin tenang kamu menghadapi apapun. Jadi, kenapa otak manusia memproses emosi? Karena tanpa emosi, kita nggak akan bisa bertahan. Kita nggak akan tahu rasanya cinta, kehilangan, atau kebahagiaan. Emosi adalah bahasa antara tubuh, otak, dan dunia di sekitar kita. Belajar memahami emosi sama dengan belajar memahami diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video seperti ini, klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis di komentar.
Emosi apa yang paling sering kamu rasakan belakangan ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas bagaimana otak membentuk rasa cinta dan ikatan sosial. Ingat, kenali emosimu. Karena dengan mengenali emosi, kamu sedang mengenali dirimu sendiri.